Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarolawde Amrin, NIM 0211210118, Prodi PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya menulis artikel yang berjudul Problematika Pembelajaran IPS Berbasis Teknologi Informasi di Sekolah. Saya mengambil judul tersebut karena siswa dan guru yang belum memahami pembelajaran IPS berbasis teknologi. Makanya saya mengambil judul tersebut. Guru yang belum memahami pembelajaran berbasis teknologi yang harus perlu dibimbing. Pertama yang saya akan bahas yaitu perlunya perubahan mendasar dalam implementasi pembelajaran IPS di kelas. Dalam dunia pendidikan belakangan ini terdapat beragam gagasan dan inovasi yang kompleks. Namun hal ini sebenarnya menjadi modal bagi guru untuk mengubah pendekatan pengajaran mereka. Guru perlu menguasai strategi, metode, dan media terbaru yang relevan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran IPS di tingkat SD. Dengan menerapkan gagasan-gagasan baru tersebut, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran IPS di SD. Bagian terbesar dalam proses perkembangan adalah belajar, baik itu yang belajar langsung dengan dilakukan dengan kesadaran diri maupun tanpa disadari, sendiri ataupun belajar bersama guru, belajar dari buku atau sumber lainnya, belajar di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Pembelajaran bisa dikatakan sebagai peran dari seorang guru dalam merancang pembelajaran secara instruksional serta melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga terbentuknya peran guru yang menjadi fasilitator kegiatan belajar, dan siswa bertindak mengalami proses belajar dan menggapai hasil dari belajar. Pembelajaran IPS di SD dengan berpedoman pada kurikulum 2013 pada pelaksanaannya menggunakan konsep tematik, yaitu memadukan beberapa materi dari beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan atau sering disebut dengan pembelajaran terpadu. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mengharapkan siswa mendapatkan pengetahuan, dapat mengembangkan kemampuan berpikir, mampu mengambil keputusan penting dengan kritis. Selain itu, IPS tidak hanya sebagai latihan belajar mandiri bagi siswa, tetapi juga sebagai pelatihan kebiasaan dan keterampilan siswa seperti pelatihan dan cara bertingkah laku yang benar. Problematika pembelajaran IPS. Problematika pembelajaran IPS dalam penelitian ini yakni persoalan kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran IPS. Problematika pembelajaran IPS meliputi kesukaan atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar IPS. Kendala atau persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran IPS tidak hanya diabaikan begitu saja. Persoalan tersebut harus diupayakan dengan cara-cara pemecahan masalah. Pembelajaran IPS melibatkan unsur yang kompleks karena berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajarannya. Di antara unsur tersebut yakni guru sebagai subjek pembelajaran. Apabila problematika pembelajaran IPS dapat diidentifikasi langsung dari subjek pembelajaran, maka akan diketahui kendala dari empiris pembelajaran IPS. Pendidikan IPS harus mampu mengatasi masalah-masalah sosial kontemporer pada masyarakat seperti rendahnya etos kerja dan menurunnya jiwa kewirausahaan dan masih banyak lagi. Hal ini sama dengan Sumatmaja. Ia mengatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap dan mental positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi masalahnya dalam kehidupan sehari-hari atau sendiri maupun yang menimpa kehidupan bermasyarakat.